Halo brother, sekarang lo ada di segmen Q&A. You tanya, saya jawab. Ya, segmen Q&A merupakan salah satu segmen yang ada di channel iBrother yang akan menjawab atau membalas komentar-komentar kalian melalui lewat video supaya lebih jelas, lebih detail lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini dihimpun dari kolom komentar yang ada di YouTube di setiap video yang gue upload, atau dari kolom komentar yang ada di sosial media, baik itu TikTok, Instagram, maupun di platform lainnya. Dan ya, kalau lo punya pertanyaan, nanti lo bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan sebelum lo bertanya, jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Barangkali pertanyaan yang pengen lo tanyain udah ada di video kali ini, atau lo juga bisa cek di video-video gue yang lain yang sebelumnya udah gue bikin. Barangkali pertanyaan-pertanyaan yang lo pikirkan, yang pengen lo tanyain udah ada di videonya, udah lengkap, udah terjawab. Jadi lo jangan lupa cek dulu aja playlist untuk kumpulan pertanyaan-pertanyaan seputar iPhone. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, apakah kalau kita membeli iPhone X Inter lalu emailnya memang sudah terblokir dari awal, kita udah tahu bahwa emailnya nggak terregis dan diblokir, apakah ada untungnya atau enggak? Oke, seenggaknya gue mencatat ada beberapa poin keuntungan yang bisa kita peroleh waktu kita beli iPhone X Inter yang ternyata emailnya udah keblokir sebelum kita beli. Yang pertama adalah dari aspek harga, pasti akan jauh lebih murah, mungkin bisa beda 500 sampai 1 jutaan, 500.000 sampai 1 jutaan dengan iPhone yang normal yang bisa menggunakan kartu atau SIM card. Sementara untuk iPhone X Inter yang emailnya kena blokir hanya pakai WiFi only. Ini cocok banget buat lo yang memang orientasinya tidak ingin pakai seluler, atau bisa jadiin handphone kedua yang tujuannya untuk foto-foto aja, untuk memaksimalkan fitur kamera dan pembuatan videonya yang kita kenal iPhone itu memang cukup memiliki kualitas yang baik. Apalagi zaman sekarang kita lagi trending dengan pembuatan konten, apapun konten yang bisa kita buat di sekeliling kita, tentu dengan menggunakan kamera iPhone bisa lebih maksimal lagi kualitasnya. Ini bisa lo manfaatin dengan membeli iPhone X Inter yang kena blokir emailnya. Tentu akan mendapatkan harga yang lebih murah tadi. Selain itu mungkin juga akan berguna buat lo yang seneng nge-game, kayak halnya iPad. Kan iPad rata-rata atau kebanyakan hanya WiFi only. Jadi lu seolah-olah kayak beli iPad, cuman ukurannya lebih kecil. Karena iPhone yang X Inter yang WiFi only alias yang keblokir emailnya masih bisa kita pakai buat main game kayak halnya iPhone yang normal. Asal memang nggak ada kerusakan di hardware-nya. Jadi poin-poin tadi bisa membuat kita ngerasa beruntung beli iPhone X Inter yang emailnya keblokir. Asal poinnya adalah lo udah tahu dari awal kalau email dari iPhone itu keblokir dan harga harus disesuaikan dengan kondisi iPhone-nya. Itu aja. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana solusi dengan iPhone X Inter yang kena blokir email? Mungkin gue akan coba kasih 3 solusi, nanti kalau ada tambahan gue juga coba tambahkan. Yang pertama adalah lo coba pakai kartu SmartFriend dulu. Seenggaknya sampai video ini dibuat, provider yang satu ini masih memungkinkan untuk bisa dipakai di beberapa device yang kena blokir dan jaringannya masih muncul, juga sinyal untuk internetnya itu masih bisa dipakai, masih bisa digunain, masih bisa diakses dengan iPhone X Inter yang kena blokir. Memang nggak semua iPhone X Inter yang kena blokir bisa pakai SmartFriend, tapi di beberapa device itu works dan bisa berfungsi. Walaupun ini nggak jaminan permanen, karena ke depan si SmartFriend juga lagi mempersiapkan metode pemblokiran email yang efisien dan efektif menurut beberapa artikel yang gue baca. Karena memang si SmartFriend ini satu-satunya provider yang belum mengikuti aturan undang-undang email. Bisa aja nanti pemerintah kalau memang SmartFriend nggak taat aturan bisa aja menegur bahkan memberikan hukuman. Maka dari itu dengan menggunakan kartu SmartFriend sementara ini masih bisa tapi tidak permanen. Lalu poin yang kedua adalah ya udah lu pasrah aja, pakai apa adanya dengan hanya menggunakan WiFi only kalau memang memungkinkan. Jadi daripada lu pusing-pusing mikirin harus gini harus gitu, nyobain trik ini trik itu, memang ada beberapa trik yang kadang di-share sama orang-orang di YouTube, bahkan sama konten creator yang followersnya atau subscribersnya udah gede. Tapi sekali lagi itu hanya trik atau gue sebutnya itu akal-akalan bengkel aja, yang sifatnya itu temporary atau sementara yang nggak mungkin permanen. Satu-satunya permanen ya memang dari awal waktu masuk ke Indonesia barangnya itu harus melalui bea cukai dan bayar pajak gitu. Atau cara yang ketiga atau poin yang ketiga yang bisa gue saranin ke lu adalah jual iPhone lu apa adanya dengan harga yang pasti lebih rendah waktu lu beli. Ya bagian dari resiko kita membeli iPhone X Inter memang kayak gitu. Kalau memang emailnya keblok,
memang harganya itu agak lumayan turun ya, lebih berasa daripada iPhone yang normal. Tapi gimana lagi, daripada nggak bisa dipakai, nggak bisa dimanfaatin, dan lu butuh data seluler untuk teleponan atau untuk komunikasi dan lain sebagainya, ya sebaiknya lu jual aja apa adanya. Lalu kalau ada rezeki, lu beli yang aman, yang resmi. Kalau misalkan lu bingung milih HP X Inter yang aman dari pemblokiran email, ya udah lu beli aja yang resmi, X iBox, X Digimap, atau yang terbaru sekarang itu ada X GDN, Global dan Apati Niaga. Jadi pilihannya makin banyak. Oke, berikutnya adalah pertanyaan yang justru ini adalah jadi bumerang bagi banyak orang karena diyakini sebuah kebenaran. Kalau ternyata iPhone X Inter yang terdaftar di Kemenperin, banyak yang menganggap itu aman, itu legal. Ternyata faktanya adalah iPhone X Inter yang terdaftar di Kemenperin adalah iPhone X Inter yang emailnya itu tembakan. Kenapa? Karena iPhone X Inter itu harusnya terdaftar di Bea Cukai, bukan di Kemenperin. Di Kemenperin adalah untuk iPhone yang resmi masuk ke Indonesia oleh distributor resmi yang ada di Indonesia, didaftarkan ke Kemenperin. Kayak yang gue bilang, di iBox, di Digimap, di Erafone, ataupun di GDN, mereka adalah distributor resmi iPhone yang ada di Indonesia. Lalu mereka akan mendaftarkan email dari setiap unit yang mereka datangkan ke Indonesia itu ke Kemenperin untuk diproses dan diregistrasi. Jadi kalau iPhone X Inter tidak seharusnya terdaftar di Kemenperin, tapi harus terdaftar di Bea Cukai bagi iPhone X Inter yang tidak masuk dalam pemutihan. Pertanyaan berikutnya yang cukup banyak juga ditanyakan adalah, Bang, bagaimana dengan iPhone yang tidak terdaftar di Bea Cukai atau tidak terdaftar juga di Kemenperin, khususnya iPhone X Inter? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, iPhone lo itu masuk pemutihan atau masuk whitelist, khususnya untuk iPhone 11 ke bawah, karena pemberlakuan IMEI itu sebelum September 2020 atau di September 2020 tanggal 15 kalau nggak salah. Jadi iPhone yang aktif dipasangin SIM card Indonesia sebelum 15 September 2020 akan masuk whitelist atau pemutihan. Jadi nggak perlu lagi terdaftar di Kemenperin atau nggak perlu lagi terdaftar di Bea Cukai, emailnya akan aman selamanya atau permanen. Atau di poin yang kedua adalah kemungkinannya iPhone lo itu pakai email tembakan atau email turis yang didaftarkan ke provider tertentu di mana aktifnya cuma 90 hari atau 3 bulan aja. Jadi setelah 3 bulan nanti sinyalnya otomatis akan diblokir lagi oleh pemerintah. Kejadian diblokirnya bisa aja waktu lu update iOS atau bisa aja waktu lu ganti SIM card, atau memang nggak harus update iOS atau ganti SIM card, biasanya tiba-tiba hilang juga. Karena memang peraturannya untuk email turis hanya 3 bulan aja bisa aktifnya. Oke, di sesi Q&A kali ini itu aja dulu yang akan kita bahas. Dan kalau lo ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa gue jawab, belum ada di video-video tentang iPhone X Inter maupun pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada di playlist tanya jawab ini, lo boleh aja komen di kolom komentar, DM ke IG gue, komen di IG gue atau di TikTok juga nggak masalah. Dan jangan lupa follow juga platform eBrother lainnya biar lo tahu lebih banyak lagi. Oke, thank you for watching, see you next video, bye bye.